Hai semua, selamat datang di channel Hafiz Supriyadi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menghemat kuota internet saat kita menggunakan aplikasi Zoom. Ada 7 trik yang dapat kita lakukan untuk menghemat kuota internet dan dapat mengefisiensikan penggunaan aplikasi Zoom. Bagaimana cara menggunakannya? Mari kita lihat, cekidot. Akan kita lakukan dalam 7 trik menghemat kuota pada Zoom Apps adalah dengan melakukan setting pada fitur penghemat data. Pada fitur ini, teman-teman bisa membuka melalui menu setting atau pengaturan, lalu teman-teman memilih koneksi. Selanjutnya, saat memilih koneksi atau teman-teman kesulitan, teman-teman bisa langsung di search, lalu penggunaan data. Nanti teman-teman bisa memilih penggunaan data untuk memudahkan pencarian. Oke, setelah keluar tinggal diklik dan tampilan akan seperti ini. Ada menu penghemat data di bawah ini dalam kondisi yang tidak aktif. Oke, teman-teman klik dan di sini penghemat data dapat membantu mengurangi penggunaan data dengan mencegah aplikasi menggunakan data di latar belakang. Ini adalah sebuah settingan di dalam handphone yang cukup membantu untuk memperlancar dan menghemat penggunaan kuota saat kita menggunakan aplikasi Zoom. Selanjutnya, cara kedua menghemat kuota pada Zoom Apps adalah dengan menghindari untuk terlalu dini join ke meeting. Misalnya melakukan join meeting 30 menit, 1 jam sebelum meeting dimulai. Karena ini akan mempercepat konsumsi data baik upload maupun download yang dilakukan oleh perangkat yang kita gunakan, baik handphone maupun komputer. Sebaiknya lakukan join dengan meeting 5 menit atau 15 menit sebelum meeting dimulai, menyesuaikan dengan tema meeting yang akan kita lakukan dan pastikan kualitas jaringan internet yang ada di lingkungan kita. Dan saat Anda sudah join ke meeting dan meeting belum dimulai, pastikan bahwa kamera dan audio atau mikrofon dalam keadaan tidak aktif. Cara ketiga dalam menghemat kuota pada Zoom Apps adalah dengan cara mengubah settingan kamera. Cara ini khusus bisa dilakukan di komputer dan penggunaan pada laptop. Yang di handphone tidak ada pilihan seperti ini. Kita bisa lihat beberapa pilihan di dalam fiturnya. Saat ini kita dapat melihat beberapa fitur, di antaranya adalah stop video, kemudian mute. Terdapat tanda panah di samping gambar video. Lalu muncul submenu video setting, kita klik. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat beberapa pilihan seperti video, audio, share screen, dan lainnya. Melakukan setting video, enable high definition di dalam video supaya video kita tidak menghasilkan resolusi tinggi high definition. Kemudian rasio juga dapat kita perkecil dengan cara original rasio, tidak menggunakan rasio dengan resolusi widescreen yang sangat besar dan tentunya akan mengkonsumsi kuota yang sangat besar. Kemudian terkait dengan pilihan untuk apakah menampilkan nama peserta, kemudian apakah kamera selalu dalam keadaan hidup, ini opsional dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya, cara keempat, triks menghemat kuota pada Zoom Apps adalah dengan menonaktifkan kamera. Ini adalah contoh beberapa waktu yang lalu kita melakukan meeting dan pada meeting ini diwajibkan mendengarkan audio dan diperbolehkan untuk menonaktifkan kamera untuk sementara. Ini bisa menjadi trik yang sangat jitu bagi teman-teman saat melakukan meeting dan menggunakan tethering melalui handphone.
Dibutuhkan harus kembali kepada layar untuk mengaktifkan kamera sehingga terjadi dialog yang interaktif. Dan manfaat penggunaan aplikasi Zoom menjadi jauh lebih optimal. Ini adalah trik andalan bagi kita untuk menurunkan konsumsi data pada aplikasi Zoom saat menggunakan aplikasi. Caranya sangat mudah, jadi teman-teman tinggal menonaktifkan dan mengaktifkan kamera dengan mengklik logo kamera selama pertemuan, meeting, webinar, atau silaturahmi terjadi. Dan mohon perhatikan, teman-teman, kita tetap harus menjaga etika, kapan harus melakukan tatap muka, mengaktifkan kamera, dan kapan harus melakukan off kamera, seperti ini. 5 adalah melakukan pengaturan audio. Pengaturan audio walaupun tidak secara signifikan dalam melakukan pengurangan konsumsi daya, tapi ini adalah sebuah upaya kita dalam melakukan optimalisasi penggunaan data. Kita dapat melakukan setting saat kita melakukan meeting, yaitu mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon, dan juga pilihan join audio by computer when joining a meeting. Ini juga dapat kita atur apakah iya ataupun tidak. Nah, selanjutnya trik ke-6 menghemat kuota pada Zoom Apps adalah dengan memanfaatkan share screen secara efektif. For your information, pada saat kita melakukan webinar, meeting, ujian, dosen, dan seterusnya, khususnya meeting bersama pimpinan, kemudian pengajaran di kampus, sekolah, dan beberapa kegiatan lainnya, saat kita menerima tampilan share screen, maka saat itu konsumsi data adalah download, di mana selama meeting terjadi, kita melakukan kegiatan download data. Untuk menghindari konsumsi data ini, dalam sebagian pertemuan menjadi kurang maksimal. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti dosen, kemudian guru, kemudian pimpinan, atau saat teman-teman melakukan pelatihan, ada mentor atau webinar, ada narasumber, maka yang harus teman-teman lakukan adalah download terlebih dahulu bahan ajar, bahan pelatihan, bahan webinar, di mana beberapa dosen, guru, dan penyelenggara seminar, webinar telah menyediakan terlebih dahulu link untuk mendownload materi, supaya saat pembelajaran atau saat meeting berlangsung tidak ada kendala-kendala teknis yang disebabkan karena intensitas kuota yang sangat tinggi menyebabkan koneksi internet menjadi tidak stabil. Namun apabila materi yang akan disampaikan belum dapat didownload atau belum bisa kita dapatkan, maka cara terbaik adalah kita tetap membuka tampilan share screen, tetapi kita dapat melakukan print screen layar, kemudian menyimpan dan membaca sehingga kita dapat meng-off-kan sementara hingga berganti slide. Karena biasanya pemanfaatan yang dilakukan oleh narasumber, guru, dan dosen ini saat berganti slide biasanya diinformasikan slide berikutnya halaman sekian dan seterusnya, sehingga kita dapat memantau lebih baik. Selanjutnya, apabila guru, dosen, kemudian narasumber, apabila telah melakukan pelatihan, kemudian pengajaran yang cukup lama, kita dapat melakukan beberapa kuis yang dapat kita tampilkan seperti menggunakan whiteboard yang merupakan salah satu fitur yang terdapat di dalam share screen. Fitur ini dapat memfollow up atau mengembalikan semangat belajar siswa, kemudian mahasiswa atau peserta. Kita menuliskan kuisnya di sini, kemudian kita minta partisipan, baik siswa, mahasiswa, ataupun peserta, untuk melakukan jawaban melalui message yang tersedia dalam layanan dalam Zoom ini. Dan the last trick adalah trik ke-7, yaitu mengefektifkan fitur recording. Ini adalah trik terakhir cara menghemat kuota pada Zoom Apps. Cara ini
memang tidak sesignifikan bagaimana menyeting atau menurunkan high definition resolution pada video ataupun menonaktifkan dan mengaktifkan secara kamera secara temporary. Namun di lain sisi, fitur ini dapat dijadikan andalan bagi teman-teman siswa, mahasiswa, karyawan, pegawai yang mengalami gangguan teknis video maupun jaringan pada saat melakukan join ke Zoom dan kurang cepat dalam mencatat atau menulis ucapan dan ilmu baru yang didapat baik dari guru, dosen maupun narasumber. Baik teman-teman semua, stay tune di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya channel ini dapat berkembang. Sampai jumpa pada video berikutnya.